Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to English Time with me, Mrs. Oka Hanum Pratiwi. Okay, today we are going to review PAS Gasal for 8th grade. Kita hari ini akan review PAS Gasal untuk kelas 8 K13 2020 and 2021. Tahun pelajaran 2020 dan 2021. But before that, let's pray Basmalah together to start our lesson today. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah, everybody, please prepare your pen and also your book or letter. Oke, semuanya silakan siapkan ballpoint, buku atau kertas to write down your answer, untuk menulis jawabannya. Nanti jawabannya ditulis di kertas atau di buku. Because there are many questions here, karena di sini ada banyak pertanyaan. It is around 35 questions. Ini sekitar 35 soal. Dan you have to answer the best questions and correctly. Dan kamu harus menjawab jawaban yang benar dan juga jawaban yang paling the best, terbaik menurut kalian ya. Sudah siap? Are you ready for the first questions? Sudah ready ya? Nanti jawabannya ditulis dan kalian tahu jawaban mana yang benar dan jawaban mana yang salah in order to bertujuan untuk kita belajar to face the PAS, untuk menghadapi PAS nantinya. Oke. Number 1. Kalau ada seperti ini ada conversations between Hana and Yuli. Nah, kalau ada soal, kalau ada teks, kamu harus baca soalnya terlebih dahulu. Nah, ini soalnya. What is discussed in the dialogue? Apa yang sedang didiskusikan di dalam dialog? Kita lihat option A, B, C, D. Nah, kalau ada seperti ini tuh pasti ada keywordsnya, ada kata kuncinya. Kita lihat option A, Yuli's house, rumah Yuli. Apakah di sini ada tulisan yang sama persis dengan Yuli's house? Ada tidak? Oh, tidak ada. Tidak usah dilihat ya. Kemudian yang B, a tourist spot in Jepara. Siapa yang lihat? Ada nggak? Do you see tulisan seperti ini, a tourist spot in Jepara? Oh, this one. Oke, kita keep dulu. Kita keep dulu ya. Kemudian yang C, an idea to visit some places. Ada nggak an idea to visit some places? Ada tidak? Oh, tidak ada ya sepertinya. Yang terakhir ada option D, beautiful scenery in Jepara. Ada tidak? Beautiful ada miss, tapi tidak ada scenery, tidak ada Jepara, ya toh? Nah, kira-kira jawaban kalian apa? Jawaban kalian apa? Oke, kita lihat jawabannya ya. This is it. The answer is option B. Jawabannya adalah option pilihan yang B, a tourist spot in Jepara. Kita lihat, kenapa miss? Wah, ini kata kuncinya juga ada di sini. Wah, gampang sekali, langsung aja jawabannya B. Oke, miss explain sedikit ya. Miss jelaskan sedikit. Di sini ada Hana dan Yuli. Hana bilang apa? Hi Yul, what do you bring with you? I want to show you something. Yuli bilang, saya akan memberitahumu sesuatu. Hana bilang, what is it? Apa itu? Yuli bilang, it is tourist spot in Jepara. Ini adalah spot atau tempat-tempat turis di Jepara. What do you think about it? Apa pendapatmu tentang itu? Hana bilang, wow, it is so beautiful. Ini sangat indah. Berarti mereka sedang membicarakan apa? Atau sama aja membicarakan itu apa yang sedang didiskusikan. Berarti jawabannya adalah tourist spot in Jepara. Good job. Number 2.
Ini sama ya, teksnya masih sama. Kita baca soalnya. What do you think about it? Apa yang kamu pikirkan atau apa pendapatmu tentang itu? Why itu apa? Why? Mengapa? Good. Mengapa Yuli ask the questions to Hana? Mengapa Yuli menanyakan pertanyaan itu kepada Hana? Menanyakan pertanyaan apa, Miss? Pertanyaan ini loh. What do you think about it? Kita lihat option A. To inform Hana about Jepara. Untuk memberitahu Hana tentang Jepara. Apakah iya? Padahal dia bertanya, apa pendapatmu atau apa pikiran kamu tentang itu? Berarti dia menanyakan apa? Apakah memberitahu Hana tentang Jepara? No. Kita lihat yang B. Untuk ask Hana about the situation. Untuk menanyakan Hana tentang situasi. Ya enggak sih? Enggak ya sepertinya. Kalau menanyakan situasi kan berarti tanya what about the situation? Boleh. Kalau yang C, to tell Hana about the place. Apakah untuk menceritakan Hana tentang tempatnya? No. Kita lihat yang D, to ask for Hana's idea. Nah, jawaban yang paling benar adalah option Yeay, option D. Jawaban yang benar adalah option D. Karena apa? Think itu untuk menanyakan sebuah pendapat atau untuk menanyakan ide, ya kan? Yang nanya siapa? Yuli. Yuli menanyakan kepada Hana. Makanya jawabannya yang benar adalah untuk menanyakan ide dari Hana. Gimana cara menanyakan idenya? Yuli bilang apa? What do you think about it? Ya tidak? Nah ini dia bilang gini. Terus Hana jawabnya, wow it's so beautiful. Ini idenya atau ini pendapatnya, pendapat Hana karena Yuli menanyakan ini. Oke, good. Number 3 please. Nah ini ada teks apa? Ada yang masih ingat tidak? Ini teks congratulation atau ini kartu ucapan. Kartu ucapan apa? Ada yang masih ingat? You still remember? Kartu ucapan adalah greeting card. Good, greeting card. Mengucapkan selamat apa? Congratulations on winning writing the English. Selamat atas pemenang menulis bahasa Inggris, ya kan? Kompetisi atau lomba menulis dalam bahasa Inggris. Kita lihat soalnya. Who. Ayo, who ini apa artinya? Who adalah siapa. Siapa yang memenangkan lomba menulis? Siapa? Kita lihat yang A. The English Teachers Associations. Asosiasi atau kumpulan guru bahasa Inggris. Ini enggak usah, ini gampang sekali loh kelas. Karena apa? Who itu siapa? Pasti kalau di atas ini kan kalau mau menulis kartu ucapan di sini ada to. Miss Hanum sering kasih tahu to untuk siapa? Untuk Pak Budi SMP 212 Jepara. Kalau di bawah sini pasti from. From itu berarti dari yang menulis. Yang menulis adalah kumpulan guru bahasa Inggris Jepara. Nah, dari sini siapa sih kira-kira? Berarti antara ini sama ini. Berarti yang dikasih surat siapa? Dikasih kartu ucapan siapa? Pak Budi. Berarti yang menang lomba siapa? Ya Pak Budi. Jawabannya yang mana? Coba kita lihat yuk. Ya, jawabannya adalah Mr. Budi MJ. Kenapa Miss tidak ini? Karena ini kan dan guru bahasa Inggris. Padahal di sini kan tidak. Yang menang siapa? Pak Budi saja, toh? Ya tidak? Ya, good. Number 4 please. Nah ini soalnya teksnya masih sama. Kita lihat soalnya ya. Ya, what is probably the profession of Mr. Budi MJ? Probably itu apa? Memungkinkan. Apa yang memungkinkan atau apa pekerjaan atau apa profesi Pak Budi? Pak Budi itu sebagai apa sih? Nah, apa yo? Karena di sini dia adalah asosiasi guru bahasa Inggris, berarti Pak Budi termasuk apa? Apakah kompetitor atau lawan dari bahasa Inggris? Apakah pembicara bahasa Inggris? Apakah guru bahasa Inggris? Apakah penulis bahasa Inggris? Kita lihat jawabannya yang benar adalah option
Kalian jawab apa? Yuk kita lihat jawabannya. Yeay, jawabannya adalah option C. Karena Pak Budi termasuk guru atau kumpulan guru bahasa Inggris Jepara. Jawabnya adalah English teacher. Good. Next, number 5. Oke, masih teksnya sama. Sini deh. May your writing inspire us. Semoga atau tulisanmu menginspirasi kita. The word us. Kalau ada seperti ini, kata us. Us itu siapa sih? Yang nulis siapa sih ini? Yang nulis Asosiasi English Teacher atau kumpulan guru bahasa Inggris. Yang menulis ya toh. Di sini ada bilang you are really inspire us. Kamu sangat menginspirasi kita. Kita siapa sih? Siapa ya? Siapa yang benar adalah option English teacher. Karena us ini yang menulis English teacher, berarti bilangnya kita adalah guru bahasa Inggris. Karena di sini you ini merujuk ke Pak Budi. Karena tadi Bu Hanum bilang ini adalah surat. Sorry, ini bukan surat, ini greeting card, kartu ucapan dituliskan untuk Pak Budi yang mengirim English Teacher Associations. Dia bilang kamu Pak Budi sangat menginspirasi kita adalah guru bahasa Inggris. Oke, good, pintar sekali. Number 6. Wow, here ada conversation juga. Siapa sama siapa ya? Ada Miss Faiza, ada Miss Nur, dan juga Miss Nani. Kita lihat soalnya dulu, jangan dibaca dulu. Ya, what is the topic of the discussion? Topiknya yang didiskusikan apa sih kira-kira? Kita lihat a hard meet test work. Ada nggak hard meet test work? Oh ada ya kan. Preparation for seeing Mr. Budi. Ada nggak preparation for being Mr. Budi? Oh tidak ada ya kayaknya, tidak ada. Berarti jangan dilihat dulu. Terus a plan for outdoor activity. Ada nggak outdoor activity? Ini ada activity outbound. Outbound ini sama aja outdoor ya. Plan for, oh tadi sudah, to be healthy and fresh. Ada nggak to be healthy and fresh? Ada. Nah kira-kira apa sih kita membahasnya? Tidak selalu yang ada di situ keywordnya selalu benar, tidak, karena jawabannya tadi ada ini sama ini, ya kan? Jadi jawaban yang paling tepat yang mana sih? Kita lihat pelan-pelan. Listen everyone, dengarkan teman semuanya, dengarkan. Saya pikir kita harus refresh. Refresh itu apa sih? Refresh itu kayak refreshing, apa ya, menyegarkan gitu, menyegarkan pikiran kita setelah hard meet test, setelah tes yang sangat keras atau yang sungguh-sungguh. What do you think we should do? Apa yang seharusnya kita lakukan? Well, we can have an outbound activity. For example, kita dapat membuat atau kita dapat membuat kegiatan keluar, contohnya seperti itu. That sound interesting. Wah, itu sangat menarik. Nah, sampai sini sudah tahu jawabannya. Do you know the answer? Kira-kira jawabannya mana tepat, yang mana? Yang mana? Ini tadi bukan ya, karena ini kan cuma pengantar tadi. Jawaban yang benar adalah option Yay, a plan. Rencana untuk kegiatan luar. Kan dia tadi bilang, setelah tes kita ngapain? Yuk, kita pergi keluar, activity keluar, ya kan? Berarti setelah itu dia pasti membahas activity keluar, ya. Nomor 7. Who had the idea of having an activity after hard work? Who, tadi apa who? Siapa yang mempunyai ide kegiatan? Siapa ya? Miss Faiza, Miss Nur, Miss Faiza, Miss Yeni, Miss Nani. Siapa? Ya, siapa yang tadi bilang, gimana menurutmu kalau kita pergi outbound? Itu tadi yang bilang siapa? Jawabannya adalah Miss Faiza. Coba kita lihat, karena di sini ada Miss Faiza ya. Well, we can have an outbound. Nah, ini namanya ide. Karena siapa yang punya ide punya kegiatan setelah tes? Bu Faiza. Good.
Number 8, we can have an outbound activity. Nah, kalau seperti ini kata tebal atau kata underline itu garis bawah. Kalau bold itu cetak tebal. Ya, ini berarti nggak usah dibaca. Boleh dibaca boleh, tapi terlalu menghabiskan waktu. Outbound. The bold phrase means kita dapat mempunyai outbound activity. Lah, outbound activity itu artinya apa sih? Doing certain tasks out of school, melakukan tugas keluar sekolah, having challenging activity outdoor, punya kegiatan yang menantang di luar, working out of office for challenge, pergi keluar dari kantor untuk tantangan, planning outdoor game with friends. Kira-kira apa ya? Jawabannya yang benar adalah option B, mempunyai kegiatan yang menantang di luar, itu namanya outbound activity. Jadi kalau ada kata cetak tebal atau garis miring, silakan langsung dicari. Next, number 9, ini teksnya for number 9 until 11. Ini namanya apa? Ini namanya greeting card, kartu ucapan. Ucapan apa? Birthday. Untuk siapa? Ani. Jadi di sini tuh tidak selalu to ya, dear juga boleh. Untuk Ani dari Ana. Siapa yang ulang tahun? Yang ulang tahun adalah Ani. Ucapan dari siapa? Dari Ana. Good. Why do you think the writer wrote the text for? Mengapa atau mengapa sih pendapatnya? Why do you think? Mengapa sih penulis itu berpikiran untuk menulis teks? Untuk apa? Jawabannya yang benar adalah kalau ini untuk merayakan ulang tahun Ani, untuk mengapresiasi ulang tahun Ani, untuk mengingatkan ulang tahun Ani, untuk mengasih ucapan atau ngasih greet, menyapa Ani di ulang tahunnya. Jawaban yang paling tepat adalah option D. Kalau ini kan untuk merayakan, padahal di sini kan tidak merayakan. Di sini kan cuma menulis kartu ucapan, ya kan? Jawabnya yang benar adalah untuk memberi ucapan atau selamat kepada Ani saat ulang tahunnya. Oke ya. Number 10. When. Nah, ini when. Wah, sudah ada jawabannya. Jawabannya adalah C ya. When. When itu apakah? Kapan Ana? Sorry, ini bukan Ana deh. Ini Ani nomor 10. Kapan Ani lahir? Kita lihat C. 23 November. Di 23 November next year. Tahun depan. 23 November tahun ini. 23 November several years ago. 23 November beberapa tahun yang lalu. 23 November tahun ini atau this coming year. Karena yang ditanyakan kapan, ini Ani ya. Kapan Ani lahir? Karena di sini ulang tahunnya dia 2020, berarti lahirnya kan tidak 2020 ya. Lahirnya berarti 23 November beberapa tahun yang lalu. Number 11. 11 masih sama. What may Ani do after reading the card? Apa yang Ani lakukan setelah membaca kartu itu? Apakah celebrate the party? Apakah merayakan pestanya? Apakah chat Ana untuk meminta ayo thank itu apa? Thank you, memberi terima kasih kepadanya? Ataukah membeli kado untuk Ana? Apakah mengatakan say the same to Ana? Apakah mengatakan yang sama, mengucapkan happy birthday ke Ana? Jawaban yang benar adalah kalau kamu setelah dikasih kartu ucapan kamu ngapain? Berarti jawaban yang benar adalah option B. Chat, teks atau chatting ke Ana bilang terima kasih karena sudah diberikan kartu ucapan. Number 12. Wah, teksnya banyak sekali ya. Kita baca soalnya aja. Why did Najwa tell Ratna to add her vocabulary mastery? Because. Mengapa Najwa bilang kepada Ratna untuk menambah
Vocabulary itu apa? Vocabulary itu kosakata. Karena apa? Karena kita baca yuk, nggak apa-apa baca. Do you understand the teacher's explanations? Apakah kamu memahami penjelasan guru? Which part do you mean? Najwa bilang, bagian yang mana kamu maksud? Ratna bilang, how to change the sentence into negative one. Bagaimana merubah kalimat negatif, kalimat menuju negatif. That one? It's simple. Oh itu, mudah sekali. You just add it in front of the sentence and question mark in the end of the sentence. Kamu hanya menambahkan did di depan kalimat dan pertanyaan dan bukan pertanyaan ya, kalau question mark itu bukan pertanyaan, dan tanda tanya setelah kalimat berakhir. What about the verb? Bagaimana kata kerjanya? You must change it into verb one. Kamu harus mengubahnya ke dalam kata kerja bentuk pertama. That's what I don't know how. Nah itu saya yang tidak tahu. Terus bilang Najwa, well, you really must add your vocabulary mastery. Well, kamu sungguh harus menambahkan kosakatamu. Everybody, time is enough. Submit your task now. Terus Pak Edi bilang, waktunya sudah selesai. Kan di sini ya. Mengapa Najwa meminta Ratna untuk menambah kosakatanya? Karena apa? Kita lihat. Karena muridnya ingin belajar lebih tentang kalimat. Karena Pak Edi ingin melihat muridnya di kantor. Wah, nggak masuk ini. Yang C. Karena Najwa wants to teach Ratna about sentence. Karena Najwa ingin mengajari Ratna tentang kalimat, bukan ya? Kita yang lihat deh, Ratna does not have many stocks of vocabulary. Yuk, apa jawabannya? Jawabannya yang benar adalah apa? Yes, jawabannya adalah option D. Mengapa Najwa bilang kepada Ratna untuk menambah vocabulary mastery? Karena apa sih? Well, karena dia tuh tidak tahu. Dia tidak tahu kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua. Berarti vocabnya atau kosakata Ratna itu sedikit, have many stocks, tidak mempunyai banyak kosakata. Makanya Najwa bilang ke Ratna, kamu harus menambah kosakatamu gitu. Nomor 13, soalnya masih sama. Bla 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 bla, see me in the office. The word see can be replaced by see itu melihat. Meet juga melihat, look melihat, show show menunjukkan, view melihat. Yang benar jawabannya adalah apa? Apa sih? Siapa yang bilang itu sih? Oh. If you still want more explanation, Pak Edi, jika kamu masih ingin lebih penjelasan saya, see me, lihat saya atau ketemu saya di kantor. Berarti jawaban yang benar adalah option A, meet. Meet ini lihatnya lihat bertemu. Kalau look lihat, melihat gambar gitu. Show melihat pertunjukan, view melihat gambar atau panorama. Karena dia bilang see, masa cuma melihat Pak Edi, harusnya adalah meet. See ini meet bertemu. Good. Number 14. What might Ratna do after the class end? Apa yang mungkin Ratna lakukan setelah setelah kelasnya selesai? Ngapain ya? Setelah selesai adalah apa? Kalau sudah tugasnya sudah, berarti submit your task. Berarti harus mengumpulkan tugasnya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya ada berapa? 2, tapi yang benar adalah si Mr. Edi in the office. Karena dia masih butuh penjelasan selanjutnya. Sorry guys. Nomor 15 ini kartu ucapan juga ya. Congratulations Rizna. Siapa yang ngirim? Dimas untuk Rizna. Why did the writer write the card? Mengapa penulis itu writer ya, penulisnya Dimas. Mengapa menulis kartu? Kenapa? Untuk
Apa congratulate Risna on your success, atau tell, menceritakan kalau dia adalah teman baiknya, untuk to ask Risna, untuk meminta Risna mengucapkan selamat kepadanya. Ya bukan lah. Jawabannya yang benar adalah option C. That's good. Nomor 16. What was Risna graduate from? Risna lulusan dari mana ya? Congratulations on your graduation. Graduation itu kelulusan. And the highest rank you get, berarti dia mempunyai ranking yang paling tinggi. Keep doing the best in your next senior high school. Berarti setelah ini dia masuk ke senior high school. Senior high school itu apa sih? SMA. Berarti dia karena kan dia masuk ke SMA. Berarti dia lulusan dari mana? Ya, dia lulusan dari junior high school. Junior high school itu SMP. Karena di sini next berarti sebelum SMA berarti kan dia SMP. SMP adalah junior high school. Kalau elementary school itu SD. Who is Dimas? Dimas adalah siapanya Risna sih? Kita lihat, your best friend. Berarti apakah saudara laki-lakinya Risna? No. Apakah the best friend-nya Risna? Belum tahu, kita nanti lihat. Apakah murid terbaiknya? Oh, salah, karena ini kan temennya. Kalau Risna best friend, berarti yang benar yang mana? Jawabnya adalah antara option B dan option D. Yang ditanyakan who is Dimas? Like the best berarti teman terbaik semuanya. Kalau ini yang ditanyakan Dimas, berarti apa nih Risna? Berarti jawaban yang benar adalah option D. Karena di sini adalah ada orangnya. Oh, Risna, teman terbaiknya Risna. Kalau ini kan teman terbaiknya siapa? Belum tahu. Ini ya, Risna sudah jelas. Next, sudah ada jawabannya guys, nomor 18A. The highest rank you get, the word you. Nah, ini kalau kata ini berarti you. In the sentence refers to siapa?